sengaja memulai dengan memberikan gambaran kepada kita semua bahwa saat ini pengelolaan, kita Bapak Ibu pengelolaan, kita pengelola Bapak Ibu ya. Menurut PP nomor 4 tahun 2014 itu ada penyelenggara yayasan dan ada pengelolanya kita. Di pengelola itu ada namanya organ pokok pengelola. Organ pokok pengelola. Harapan saya adalah tolong dipastikan bahwa organisasi penjaminan mutu apapun nomenklaturnya yang dipakai di sini itu harus menjadi organ pokok. Harus organ pokok. Itu alasannya kepala lembaga penjaminan mutu itu atau apapun namanya itu di dalam penugasan itu harus dia menjadi DT. Pak Sugeng itu DT karena dianggap sebagai organ pokok. Kalau ibu bapak membangun organisasi penjaminan mutu sampai di level fakultas, itu pun bisa jadi organ pokok. Asal organisasi penjaminan mutu yang dibangun di level UPPS itu adalah organisasi yang sifatnya independen. Kalau itu sifatnya lah embedded, itu memang kita tidak boleh mengakui menjadi DT. Karena apa? Kalau di embeddedkan itu ke dekannya atau ke wakil dekannya, kan otomatis dia sudah DT. Tapi jika ibu bapak membangun itu sebuah organisasi penjaminan mutu di level UPPS yang sifatnya independen, itu dia menjadi DT. Penugasan khusus ibu bapak ya, itu dia. Oh, izin kok bisa slide show dulu supaya saya bisa oke. Mari kita mulai sekarang ibu bapak. Di pelaksananya dulu adalah Tridharma perguruan tinggi. Bahkan ini sudah biasa. Semua kita sudah paham betul setiap dosen itu wajib harus melaksanakan kewajiban Tridharma perguruan tinggi kita gitu Bapak Ibu ya. Tapi yang mau kita tekankan di sini Bu Bapak itu adalah levelingnya Pak. Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, kalau kita perguruan tinggi kita itu atau program studi kita itu ingin unggul, maka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh semua dosen, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, harus mampu membawa daya saing. Ini Bapak. Kata kuncinya di sana. Kata kunci daya saing. Kalau mau unggul, maka daya saingnya harus daya saing internasional. Kalau mau unggul. Jadi kalau program studi kita itu ingin unggul, Ibu Bapak sekarang, mulai dari sekarang harus ada satu kebijakan manajemen itu yang menyatakan apa? Penelitian dosen harus berdaya saing internasional. Apa yang kita artikan dimaknakan dengan daya saing internasional? Itu harus ada di standar. Harus ada di standar. Standar telah nanti yang akan menjadi pedoman kita, acuan kita untuk memastikan apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Yuk mari kita mulai satu saja dulu. Kalau mau unggul prokdinya, apalagi Ibu Bapak sekarang itu kan jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau Ibu Bapak lihat sekarang di LAM Pak, jelas itu Pak. 60% paling tidak. Salahkan dimensi terpilih kan salah satu diantaranya. Ada 20 paling tidak 21 dimensi terpilih kan? Kita mulai di situ. Coba sekarang Ibu Bapak kita berpikir. Semua yang kita sebut namanya dengan DTPS kita. 60% paling tidak mereka harus mampu menghasilkan luaran hasil penelitiannya itu paling tidak di jurnal internasional bereputasi. Boleh nggak belum terindeks kok? Kalau kita Bapak Ibu hanya bereputasi nasional itu mohon maaf. Kita nggak makan buku. Itu syarat perlunya. Itu luar biasa. Kemudian di bawahnya lagi ada citasi toh. Kan ada kan syarat perlu untuk unggul, syarat perlu untuk baik sekali, gitu Pak. Itu mohon maaf itu mendebarkan. Oleh karena itu Ibu Bapak, dari sekarang kita harus masukkan tantangan itu di dalam konsep kebijakan akademik kita. Maka mulai dari sekarang kita harus berani menyampaikan bahwa semua luaran hasil penelitian dosen itu harus dipublikasikan paling tidak di jurnal internasional yang bereputasi. Yuk diperiksa lah. Yuk dicek. Bagaimana cara mengikatnya? Kan gitu Bapak. Cara mengikatnya adalah hal-hal yang mau dikerjakan oleh seseorang, hal-hal yang mau dicapai oleh seseorang harus dituangkan dalam standar. Jadi nanti Pak Sugeng izin, kalau ditanyakan oleh asesor, apakah standar penelitiannya dosen-dosen di Ukrida ini sudahkah dia berkualitas daya saingnya internasional? Kita tidak lagi ngomong, ya Pak, tidak boleh lagi. Karena akan ditelisik standarnya kita. Tolong Ibu Bapak cek dulu. Di atas meja Ibu Bapak ada ya? Coba dicek dulu standar penelitian.
Coba dicek dulu Bapak Ibu. Dicek dulu standar penelitian. Nah, coba kita cek dulu. Gak apa-apa begini Pak Sugeng Pak ya? Pak Sugeng, izin, gak apa-apa begini caranya Pak ya? Supaya langsung lihat ya. Apakah memang standar penelitian yang telah kita tetapkan itu sudahkah menjawab tantangan pendidikan tinggi kita? Itu dia. Di standar penelitian itu nomor 1 pasti. Namanya standar hasil penelitian. Sudahkah Ibu Bapak standar hasil penelitian? Udah? Standar hasil penelitian Ibu Bapak lihat di bagian yang kelima, pernyataan isi standar. Ya, bagian kelima sudah? Sudah ya? Bagaimana standarnya? Seyogianya cara merancang, merumuskan, menyusun pernyataan isi itu, Ibu Bapak harus pastikan dulu UKRIDA itu memilih metode KPI atau memilih metode ABCD. Saya selalu menyampaikan Ibu Bapak, pilihlah metode ABCD, jelas audiensnya, jelas behaviorsnya, jelas kompetensinya, jelas degree-nya. Kalau itu yang dipilih, Ibu Bapak periksa. Apakah standar UKRIDA itu sudah masuk di situ apa enggak? Bunyinya harus demikian. Yuk kita cek. Kita biar supaya paham sama-sama Ibu Bapak. Siapakah yang melaksanakan penelitian? Dosen. Dosen ya? Siapakah atasannya dosen? Kaprok dia. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara mengenai implementasi SPMI, ada 3 pihak yang harus betul-betul disepahami Pak sama-sama. Satu adalah siapa pelaksananya, siapa penanggung jawab standarnya, dan siapa pengendali standarnya. Yuk kita jelas tadi ya Pak ya. Yang melakukan penelitian siapa? Dosen. Atasannya siapa? Siapa yang sebagai pengelolanya? Pasti LPPM toh. Jadi bunyinya harus demikian. Ibu Bapak lihat di situ ada apa enggak? Kepala LPPM UKRIDA bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan setiap luaran hasil penelitian dosen dipublikasikan paling tidak di jurnal internasional bereputasi. Ada nggak kata-kata itu? Belum ada Pak, bukan nggak ada Pak, belum ada. Belum ada Pak ya? Itu masih ada di, mohon maaf nih, masih ada di kepalanya Pak Sugeng itu. Nah itu dia Pak. Artinya kalau nanti asesor datang bahwa dia akan nanya dulu, apakah standar UKRIDA itu sudahkah standar yang mampu membawa daya saing internasional? Begitu ceritanya. Sudah, Ibu Bapak? Itu salah satu contoh ya. Nah, kemudian berikutnya Ibu Bapak. Setelah nanti beliau memahami betul tentang standarnya, maka beliau akan memastikan apakah sudah ada yang namanya milestone. Milestone ya, tonggak-tonggak pencapaian kita ya. Tonggak-tonggak pencapaian yang diturunkan menjadi sasaran-sasaran standar. Sasaran-sasaran standar yang diturunkan menjadi indikator capaian dan akhirnya ditarget capaian. Bapak coba lihat di bagian ke-6. Bagian ke-6 dari setiap standar yang tadi. Judulnya pasti indikator pencapaian, betul? Jadi makanya tadi Pak Sugeng itu saya udah bilang begini, Pak Sugeng, yang sudah dibangun itu kalau hanya keperluan administrasi akreditasi sudah beres. Tapi kan nggak berhenti di situ. Nggak berhenti di situ toh. Kalau untuk administrasi akreditasi, saya katakan dokumen yang ada di UKRIDA itu sudah sangat luar biasa bagusnya. Pertanyaan kita, apakah hanya sampai di situ? Tentunya enggak toh. Kita jadikan standar itu menjadi acuan setiap orang untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yuk lihat Ibu Bapak di indikator capaian. Di situ Ibu Bapak coba cek. Dari pernyataan isi yang tadi saya sudah rancang, rumuskan dan susun itu indikatornya pasti ada. Jumlah publikasi internasional. Harus ada. Jumlah publikasi, ini indikator capaiannya. Target capaiannya itu adalah berapa jumlah publikasi internasional setiap tahunnya.
Nah, dikatakan di sana, ya. Nah, kalau itu sudah ada, berarti standar ibu bapak itu sudah bagus dan saya boleh pulang. Ah, ya kan? Kan udah selesai kan? Ya udah, berarti saya kan nggak perlu datang ke sini. Simple toh? Ya tembu? Iya. Ya, berarti sudah ada. Tinggal sekarang komitmen ibu bapak untuk melaksanakannya. Jikalau belum ada, berarti kita harus mulai lagi membangun. Ah, gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah? Oke. Hal yang sama Bapak Ibu untuk yang namanya pendidikan pengajaran sama. Nanti jikalau ibu bapak mengulik kembali standar proses pembelajaran, enggak, khusus untuk yang namanya standar isi pembelajaran. Coba ibu bapak cek dulu di standar pendidikan. Di standar pendidikan, ibu bapak adalah standar pendidikan itu standar nasional pendidikan di nomor 2. Namanya kan standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran. Yes. Sudah? Nah, supaya unggul, kurikulum kita itu harus mampu membawa daya saing lulusan kita itu memiliki daya saing internasional. Itulah supaya unggul. Sudah? Sudah ibu bapak sudah ketemu standar isi pembelajaran? Oke, sekarang pertanyaan saya simpel saja. Kurikulum itu miliknya siapa? Prodi ya? Prodi ya? Berarti yang menyusun kurikulum siapa? Prodi toh? Prodi jelas ya Pak? Maka rancangan pernyataan isinya harus demikian. Rancangan ya? Di sini sebut apa? Ketua apa kepala di sini Bapak sebutannya? Ketua program studi ya? Maka bunyinya demikian. Ketua program studi bersama dengan wakil dekan 1 berkewajiban memastikan setiap program studi memiliki kurikulum yang mampu membawa daya saing lulusan ke daya saing internasional. Ada nggak kalimat itu? Ada tidak? Belum ada. Berarti saya masih perlu di sini kan? Nah itu saya hanya mau membuktikan apakah saya diperlukan apa nggak gitu tuh Pak. Ya kalau nggak diperlukan kan ngapain saya di sini ya Pak ya? Setuju tuh Pak? Gitu ya? Oke. Nah berikutnya Bapak Ibu, syarat perlu. Nah itu maksudnya Pak Sugeng dan Ibu Bapak sekalian yang bergerak di Kaprodi, bagaimana caranya kita menyikapi sekarang syarat-syarat perlu itu. Syarat perlu itu semua Ibu Bapak tidak cukup hanya dibuktikan dalam bentuk bukti dokumen, tapi harus dibuktikan dalam bentuk kebijakan, begitu Bapak Ibu. Oke? Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua adalah penjaminan mutu Ibu Bapak. Tantangan yang kedua adalah masalah terkaitan dengan penjaminan mutu. Yang paling penting bagi kita sekarang Ibu Bapak, bagaimana caranya kita mensinkronkan capaian-capaian internal kita itu selaras dengan capaian-capaian oleh pihak pemangku kepentingan eksternal. Nah, contoh misalkan, saya kasih contoh Bapak Ibu. Setiap ada indikator capaian kita, di nomor 6, ada target capaian kita di kolom yang sebelah kanannya, itu harus dipastikan sudahkah sinkron dengan penilaian-penilaian daripada pemangku eksternal. Itu jelas. Artinya nanti ketika kita membangun standar yang harus dipastikan keterlaksanaannya di level program studi, seharusnya lah indikator capaiannya, target capaiannya harus sinkron dengan nanti kalau LAMPTKS datang, LAMEMBA datang gitu Bapak Ibu. Coba Ibu Bapak kita cek dulu sekarang, paling sederhana. Ibu Bapak coba cek di standar hasil penelitian kembali. Hasil penelitian kembali. Hasil penelitian. Hasil penelitian itu ada syarat perlunya. Masalah citasi. Ada syarat perlu untuk semua LAM. Syarat perlunya. Maka harus ada pernyataan demikian. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan
setiap luaran hasil penelitian dosen yang dipublikasikan harus disitasi, paling tidak 3 sitasi per publikasi. Pasti belum lah, karena ibu bapak kan tahun berapa itu dibuat? 2020. Lamemba kan baru muncul tahun 2021, jadi wajar. Jangan terlalu kecewa, belum. Wajar. Kalau bapak ibu sudah membuat itu berarti ada bocoran sebelumnya ke Ukrida. Artinya ibu bapak menjadi sangat pentinglah 2 hari ini ibu bapak untuk melakukan dengan pemutahiran yang namanya standar. Clear ibu bapak ya? Oke. Berikutnya, ibu bapak, ini wajib. Namanya dengan kewajiban kita dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Di pasalnya 14 sampai pasalnya 18 itu dulu belum mengatur namanya dengan fasilitasi kita untuk mahasiswa mengambil pembelajaran di luar program studi. Dulu belum ada. Sekarang sudah. Itu namanya apa? Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dikeluarkan seiring dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Artinya ibu bapak, kalau itu dokumen SPMI yang ibu bapak sudah pegang itulah tahun 2020, tolong ibu bapak cek dulu di standar proses pembelajaran. Di standar proses pembelajaran. Karena pasal 14 sampai pasal 18 itu adalah pasal yang mengatur tentang konsep pembelajaran di luar program studi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalimat sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Jikalau memang Ukrida memilih opsi pertama, membentuk standar baru yang mengatur tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka Ibu Bapak harus ada namanya standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau berdiri sendiri. Jikalau Ukrida memilih opsi yang kedua, dia adalah embedded kepada standar proses, maka di standar proses itu kita hanya tinggal mencangkokkan pernyataan-pernyataan isi standar yang memastikan keterlaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pak Sugeng, ini Ukrida memilih opsi yang mana Bapak? Dua-duanya? Jangan Bapak, kebanyakan. Jangan. Ada? Kalau ada standar MBKM, di standar proses enggak usah lagi Bapak. Iya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, ceklah sekarang ada standar MBKM-nya ya. Oke. Coba Bapak Ibu, coba dicek MBKM-nya. Sudah dicek? Sekarang lagi-lagi, bagian yang kelima, pernyataan isi sudah dilihat? Sudah. Kalimatnya harus ada demikian. MBKM itu tidak wajib dilakukan oleh program studi yang terkait dengan kesehatan ya. Jadi kedokteran tidak ada. Non-kedokteran ya, non-kedokteran. Maka bunyinya demikian, harus ada salah satu dalamnya itu ya. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap mahasiswa paling tidak 2 semester mengambil proses pembelajaran di luar program studinya. Itu harus ada, itu mutlak. Itu konsep dasarnya. Apa sudah ada? Itu Bapak Ibu. Jadi nanti termasuklah itu nanti Ibu Bapak yang akan kita mutakhirkan ya. Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka wajib. Jikalau memang Ukrida telah memilih itu menjadi satu standar terpisah, maka bunyinya menjadi standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun sekali lagi, jikalau Ibu Bapak itu mencangkokkan itu di standar proses pembelajaran, maka di standar proses pembelajaran yang sekarang sudah ditetapkan itu tinggal diperkayai dengan hal-hal yang mengatur bagaimana keterlaksanaan konsep pembelajaran di luar program studi. Gitu ya? Oke. Baik, jikalau berdiri sendiri, Ibu Bapak boleh cek sekarang Merdeka Belajarnya ya. Berarti paling tidak mengatur 8 hal. Hal yang pertama yang harus diatur adalah bagaimana konsep pelaksanaan pembelajaran di luar program studi. Itu pasti harus ada di dalamnya. Yang kedua, mengatur tentang bagaimana kerjasama Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketiga, mengatur tentang pembiayaan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Yang keempat, dia mengatur tentang sarana prasarananya, pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdekanya. Yang kelima, mengatur tentang dosen, ya, dosen ya sebagai pembimbing Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Yang keenam, dia akan mengatur terkait dengan bagaimana penjaminan mutunya. Yang ketujuh, dia mengatur tentang monitoring pelaksanaannya, dan yang kedelapan, dia mengatur tentang pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya itu kurang lebih mengatur tentang bagaimana kita melakukan ekuivalensi pengalaman-pengalaman Merdeka Belajar menjadi materi di dalam hal pengambilan mata kuliah dalam struktur kurikulum yang sudah kita buat. Itulah kurang lebih 8, Ibu Bapak. Ya, nanti ditambahin lah Bapak. Itulah tantangannya. Oke Ibu Bapak? Clear Ibu Bapak ya? Nah, berikutnya Ibu Bapak, tantangan yang kita keempat adalah internasionalisasi. Malah sekarang Ibu Bapak, saya lebih memilih yang keempat ini. Karena setiap program studi yang saya dengar, dan sampai sekarang mudah-mudahan LAM itu masih memegang itu, bahwa ketika ada satu program studi yang telah memperoleh akreditasi internasional, maka dia otomatis diakui menjadi akreditasi unggul. Kalau nanti seandainya Ukrida merasa jauh lebih sulit memastikan akreditasi unggul daripada akreditasi internasional, ya sudah Ibu Bapak ambil aja dari internasional gitu saja. Ya kalau sulitnya, ya sulit ya. Apalagi Ibu Bapak saya lihat ada di sini yang ada Infocom ya. Ada yang Infocom? Ada LAM Infocom ya? LAM Infocom itu saya sendiri Pak, itu saya mabuknya Pak, nggak ngerti saya Pak. LED-nya belum pernah saya tahu. Sekarang LED LAM Infocom apa? PPEPP ya. Terus apa yang mau kita tulis itu nggak ngerti pula saya. Iya. Orang udah bilang saya ahlinya penjaminan mutu, saya sendiri pun nggak ngerti apa yang harus saya tulis di situ. Ya, jadi tapi nggak apa-apa lah, karena memang begitu arahnya ya. Oke, Ibu Bapak sekalian. Jadi 4 tantangan inilah yang selalu menginspirasi kita bersama-sama mau kemana kita sebetulnya terkait dengan penjaminan mutu. Tadi kita hanya mencoba untuk melakukan canvassing saja sebetulnya, canvassing terhadap apa-apa saja yang sudah Ibu Bapak tetapkan di dalam dokumen SPMI, terutama dokumen standarnya kita. Clear Ibu Bapak ya? Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini Bapak? Kalau bisa sih jangan sampai saya selesai, enggak. Setiap ada slide ada langsung tanya jawab Bapak ya? Ada pertanyaan, jadi nggak ada question and answer section yang nggak ada, langsung saja. Silakan Ibu, Mangga. Boleh dibantu ya? Pak Amel? Ini enggak, kertas saya mau catat. Ya. Di sini, dia apa? Silakan Ibu, mangga, silakan. Iya, saya Ibu Dona dari Prodi Kedokteran. Oke. Kan dalam penyusunan kurikulum, terkait penyusunan kurikulum kan tadi turunannya dari Kaprodi bersama-sama Wakil Dekan Bidang Pendidikan. Nah, di kami itu ada Medical Unit Education yang dimana semua kurikulum itu mereka dapurnya seperti itu. Bagaimana kami mengakomodir semua yang ada di MEUD dan turun ke Kaprodi, kemudian dari Senat, tim Senat terimplementasikan dalam bidang pelaksanaan pendidikannya seperti itu. Karena bukan dari Kaprodi, mungkin kalau fakultas lain kan dari Kaprodi turun ke ininya. Kami ada medical education-nya karena di Fakultas Kedokteran itu memang kurikulum itu harus berbasis ke KKNI dan SKDI, demikian. Betul. Baik Ibu Bapak sekalian, nanti yang selalu agak berat karena saya banyak juga Ibu berkecimpung di LAMPTKes gitu ya. Ini selalu banyak pertanyaan. Seperti ini Bapak Ibu. Sudah diatur dengan baik yang ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020, kalau saya tidak salah pasalnya yang ke-7. Mudah-mudahan saya tidak salah. Menyatakan demikian. Jikalau ada asosiasi program studi, maka penguasaan aspek pengetahuan, Ibu Bapak kan dapatkan CPL kita ya. CPL itu kan ada 4 ya. Kap, pengetahuan,
keterampilan kita bagi dua ya, keterampilan umum dan keterampilan khusus dan pengalaman kerjanya ya. Karena ada 4 sebetulnya. Yang diatur di sana sebenarnya gini, penguasaan aspek pengetahuan dan penguasaan aspek keterampilan khusus itu harus merujuk ke asosiasi program studi. Kalau tidak ada pengaturan tentang itu, maka itu bisa diatur oleh program studinya masing-masing. Yang kita sebut tadi Bapak Ibu kurikulum, ini kita tidak lagi bicara struktur kurikulumnya, ya, apa mata kuliahnya, enggak. Tapi adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa penguasaan kita punya CPL itu betul-betul ada di kurikulum kita. Siapa yang mengatur itu? Menurut pengaturan di situ kan jelas. Asosiasi perguruan tinggi kalau tidak. Nah, itu dari sana. Pak, kami tidak punya. Bagaimana di sini? Boleh nggak diatur paling tidak di level atas dari program studi, boleh nggak? Itu diatur internal. Tetapi jangan sampai program studi tidak dilibatkan dalam proses penentuan capaian pembelajaran lulusannya. Jadi Ibu Bapak, kalau kita bicara kurikulum, tidak bicara dokumen kurikulumnya ya, bukan sebetulnya. Tapi bagaimana kita merancang, merumuskan dan menyusun capaian pembelajaran lulusan yang diwakili oleh 4 hal yang tadi. Ini yang tugas harus mengikut sertakan program studi. Itu jawaban saya Ibu, karena itu yang diatur oleh undang-undang. Terima kasih Pak masukannya. Kami sudah melakukan demikian, hanya menguatkan saja. Betul, yes, itu udah betul. Jadi jangan nanti Bu Bapak sampai ada nanti kesan dari pihak siapapun gitu ya, ketua program studi tidak diikut sertakan dalam merancang, merumuskan, menyusun kurikulumnya. Itu ya. Makanya nanti kan pertanyaan pertama yang ada di LED di dalam PTKS itulah jelas pertanyaannya, apakah pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal telah diikut sertakan dalam proses merancang, merumuskan dan menyusun kurikulum. Yang dimaksud kurikulum Bu Bapak ada bukan hanya dokumennya, sekali lagi ya. Karena kita bisa memastikan CPL-nya kita gitu Ibu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang oleh karena itulah di dalam pernyataan isi itu harus dikeluarkan itu supaya kita tahu itu dasarnya. Contoh berikutnya Bu Bapak. Di standar proses yang paling sering terjadi. Ibu Bapak kan kita punya di standar proses itu kan ada 4 cakupannya. Karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban dan masa studi kan. Kita ambil yang nomor 2 deh. Perencanaan proses pembelajaran. Apa sih yang terukur oleh asesor? RPS kan? Itu terukur perencanaan. Nah sekarang, siapa yang membuat RPS? Dosen. Dosen ya jelas ya. Maka bagaimana bunyi pernyataan isi kita? Siapa atasannya? Dosen. Kaprodi. Maka bunyinya harus demikian. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen. Kan gitu kan? Jadi jelas siapa yang bekerja. Jadi bukan kaprodinya yang membuat RPS, bukan. Dia hanya bekerja apa? Memastikan bahwa dosennya. Kita kan enggak. Kalau dosennya, ada beberapa kali saya diundang, Pak, daripada enggak ada RPS-nya kita buat sendiri. Walah, ya keliru itu. Itu melanggar aturan. Karena dalam peraturan kita jelas. Peraturannya jelas. Itu adalah kewajiban dosen untuk merancang, merumuskan dan menyusun RPS baik secara mandiri maupun secara kelompok gitu ya, dengan memenuhi kriterianya kan. Paling tidak dia ada 10 hal yang harus ada di RPS-nya kita. Maka aturan itu yang ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yuk kita jadikan standarnya kita. Maka apalah standarnya? Menjadi kalau ditanya asesor, apalah standarnya UKRIDA tentang RPS? Pasti satu rancangannya pasti. Standarnya kita jelas. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen, baik secara mandiri maupun berkelompok ya, wajib merancang, merumuskan dan menyusun RPS sesuai dengan ketentuan RPS yang telah ditetapkan oleh UKRIDA, itu jelas. Itulah standarnya kita. Itu artinya Bapak Ibu standar ya. Jadi standar itu adalah perintah kita kepada seseorang untuk dilaksanakan, untuk dicapai. Gitu Ibu Bapak ya. Jadi kalau nanti Ibu Bapak mau merancang standar itu sebetulnya itu. Jadi bukan hanya dokumennya ada dan part, bukan. Tapi adalah kita memastikan standar kita itu menjadi satu perintah kepada orang lain yang apa yang harus dia kerjakan. Itu namanya dengan menyusun standar. Makanya selalu saya sampaikan Ibu Bapak, ya kalau kita asal-asal ada ya tinggal googling aja toh. Saya pernah 10 tahun yang lalu nih Pak,
ketika banyak PTKS itu ya, saya banyak diundang oleh akademi keperawatan, akademi kebidanan gitu ya. Bayangkan ibu bapak nih, di pernyataan isi standarnya hasil penelitian mereka demikian nih. Kepala LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen di akper titik-titik ini ya mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional. Gitu ibu bapak ya. Terus saya tanya mereka, ada di antara ibu bapak kan ada dosennya 11. Ada berapa banyak yang sudah punya jenjang jabatan akademik? Hanya ada 3 angkat tangan bapak. Apalagi belum punya. Terus saya tanya, kenapa? Susah pak bikin jurnal. Coba pak, standarnya mereka tadi apa? Jurnal internasional kan? Terus saya tanya, ini standarnya dari mana? Oh iya pak, waktu itu kan ikut kita latihan, disebutlah satu perguruan tinggi yang besar. Ya sudah, standar dari sana langsung kita ambil aja, kita punya standar. Walah-walam itu jadinya. Jadinya kan seperti itu. Jadi standar itu ibu bapak nanti kalau kita mulai bekerja mulai besok, wong standar itu harus kita rancang, kita rumuskan berdasarkan kebutuhan UKRIDA. Jangan diambil dari Google. Jangan diambil dari Google. Kita hanya berpatokan kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kalau itu sesuai, tetapkan untuk yang namanya dengan nih. Contoh ibu bapak, coba ibu bapak lihat di situ ada namanya standar proses pembelajaran enggak? Coba ibu bapak cek. Standar proses pembelajaran, ada ibu bapak ada di situ? Ada ya? Nah, sudah? Ibu bapak lihat standar yang nomor 3, namanya standar proses. Nomor 3 standar proses, ibu bapak pernyataan isi pasti nomor 1 itu selalu. Pasti itu nomor 1 selalu. Sudah dibuka bapak ibu? Sudah ya? Standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran nomor 3 biasanya. Nah, nomor 1 itu standar isi, standar kompetensi lulusan, baru standar isi, standar proses. Sudah Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu itu, pernyataan isi yang pertama bunyinya pasti demikian. Bunyinya ya. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik proses pembelajarannya, yaitu ada di situ toh, integratif lah, holistik lah, tematik lah, bla 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 sampai 10. Yang terakhir itu pasti apa? Berpusat kepada mahasiswa. Begitu kan isinya? Itu ya, Pak. Terakhir itu pasti berpusat kepada mahasiswa. Tolonglah Ibu Bapak bayangkan itu. Itu coba kita cek sekarang. Yuk, ini manajemen ini kah? Manajemennya? Dosen manajemennya? Coba Ibu Bapak. Kalau dia di manajemen, apakah semua dosen kita yang mengajar itu harus memenuhi itu semua? Enggak dong. Nggak ada holistik untuk nggak ada yang tematik untuk kita di situ. Ya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Besok jika ibu bapak mau menyusun di level program studi, tolong dipastikan setiap program studi itu karakteristik pembelajaran yang mana yang cocok di prodi kita. Itu Bapak. Karena tidak semua prodi itu Ibu Bapak harus melaksanakan proses pembelajaran yang berkarakteristik seperti itu. Tapi kalau seluruh UKRIDA, yes, ada fakultas tekniknya, iya kan? Wajar Pak. Tapi kalau misalkan di kedokteran, semua nggak mungkin. Nah itulah yang kita katakan Pak Bu, penguatan standar itu sampai di level program studi. Clear Ibu Bapak ya? Ya, boleh. Iya. Ya. Ya. Yes, notice saya. Ya. Iya. Iya, persis. Nah, Ibu konfirmasi. Yes, nah, saya konfirmasi. Saya mau menyampaikan tambahan untuk Ibu. Kata kunci supaya implementasi penjaminan mutu itu baik dan betul adalah seluruh sendi-sendi kehidupan akademik di satu pengelolaan perguruan itu harus jelas. Unit yang akan diberi amanah itu siapa? Harus jelas. Jelas unitnya, jelas resourcesnya. Itu jelas resourcesnya. Sehingga Ibu Bapak akan jelaslah nanti bagaimana pola PPEPP-nya. Itulah nanti yang kita dalam Infokom itu.
Contoh Ibu Bapak, contoh. Banyak sering yang terjadi. Kalau dalam PTKS Ibu ya, kedokteran ya, di kriteria 7 misalkan, itu bicara mengenai penelitian ya. Banyak yang terjadi memaknai bahwa di kriteria 7 itu di LED-nya, kita harus membahas semua standar yang mengatur tentang penelitian. Berarti yang diatur berapa? Ada 8 kan? Mulai apa? Standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Itu semua dibahas? Enggak. Di penelitian itu kita hanya membahas adalah bagaimana terkait dengan peta jalannya, bagaimana tentang kita perlu ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan perlu ada ketepatan orang melakukan peneliti. Berarti hanya ada apa? Hanya ada 3 standar. Standar apa? Ya standar yang mengatur tentang standar isi penelitian, yaitu peta jalan penelitian, standar proses penelitian itu yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan penelitian, dan standar yang mengatur tentang penilaian penelitian. Banyak orang juga bertanya, Pak Rektor, apakah itu ada di level Prokdi? Tunggu dulu, tidak ada. Standar itu nggak ada di level Prokdi. Ketua program studi tidak diminta sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan dosen itu meneliti atau tidak. Tidak. Tugasnya siapa itu? LPPM. Tetapi LPPM harus berkoordinasi dengan si dosen agar si dosen meneliti sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka pengembangan kapasitas program studi. Jangan sampai ada yang terjadi dosennya dosen manajemen tapi melakukan penelitian tentang hukum. Jangan juga terjadi. Nah itu tadi. Jadi Pak Sugeng izin menyampaikan harus kita pastikan seluruh UKRIDE itu ada berapa, saya sebutkan UPT, unit pelaksana teknis. Kalau boleh nggak menggunakan di tempat kami sebagai benchmarkingnya, boleh ya? Tempat kami nggak bagus, ya. Tempat kami nggak bagus, tapi mengarah ke yang bagus lah ya. Nah, mengarah ke yang bagus. Saya katakan demikian Pak, kami punya 28 UPT Pak. Seluruh standar kami yang 38 itu kami sudah alokasikan itu ke semua UPT. Ini loh tugasmu, ini loh tugasmu, ini loh tugasmu, ini loh tugasmu. Itulah tadi yang dimaksudnya oleh Ibu. Setiap orang harus bekerja berdasarkan standar yang menjadi tanggung jawabnya. Itulah kata kuncinya Ibu. Oke, clear ya Ibu? Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini udah, saya nggak perlu lagi Bapak Ibu. Ini syarat perlu terakreditasi sudah. Ini untuk PT. Nah, tapi Ibu Bapak kemarin saya udah baca kalau UKRIDE baru 2021 kemarin baik sekali ya. Baik kemarin ya institusinya ya. Ini saya tidak perlu lagi syarat perlu terakreditasi PT unggul lah. Ini perlu nih Bapak Ibu. Kita cek Bapak Ibu nih. Kalau dia adalah untuk unggul nih Pak Sugeng, 75% itu datanya dari penjaminan mutu. Kalau mau unggul, syarat perlunya. Nah, publikasi ilmiah. Nah, ini yang tadi saya katakan Ibu Bapak. Jadi sekarang kata kuncinya sekarang adalah bagaimana kita mampu membawa tridharma perguruan tinggi kita itu kepada pemenuhan kualitas perguruan tingginya, kualitas program studinya, kualitas UPPS-nya, kualitas program studinya di daya saing internasional. Ini Bapak Ibu. Harus internasional. Ini saya kalau untuk yang prodi kurang lebih sama Bapak Ibu ya, penjaminan mutu ya, sama. Nah, saya hanya mau ini aja yang paling perlu. Ibu Bapak apa yang harus kita lakukan? Ada 5 Ibu Bapak yang kita tanya langsung ke Pak Sugeng gitu ya. Karena kan Pak Sugeng yang akan memastikan. Untuk semua Ibu Bapak, proses akreditasi saat ini mengukur keterlaksanaan penjaminan mutu secara internal itu digambarkan oleh 5 syarat perlu ini. 5 syarat perlu ini. Yuk kita mulai satu-satu. Nanti akan kita sampai secara detailnya ya. Yang pertama adalah harus ada kepastian bahwa pengelola perguruan tinggi itu memiliki satu organisasi yang mengelola penjaminan mutunya. Jelas organisasinya, jelas organnya, jelas orangnya. Maka kemarin Ibu Bapak harus dipastikan nih. Harus dipastikan, tolong dipastikan Pak.
Ketika kita katakan di level perguruan tinggi kita punya namanya organisasi penyuluhan mutu, jelas bukti dokumennya. Bukti dokumennya apa? Satu, bukti dokumen pembentukan organisasi itu harus jelas. Yang kedua, harus jelas apa bidang-bidang yang ditanganinya. Harus jelas. Dan yang ketiga harus jelas ya siapa orang-orangnya. Itu nomor satu Bapak Ibu. Nomor satu. Nanti akan saya sampaikan lebih detail. Yang nomor dua. Yang nomor dua Ibu Bapak adalah harus dipastikan bahwa pengelola perguruan tinggi itu telah memiliki dokumen SPMI yang wajib. Dokumen SPMI yang wajib. Tolong Ibu Bapak lihat dulu di atas meja Ibu Bapak masing-masing ya. Yang pertama, apakah Ibu Bapak di atas meja sekarang ada nggak dokumen kebijakan SPMI-nya? Adakah dokumen kebijakan SPMI-nya? Atau hanya standar yang dibagikan? Standar, tidak apa-apa. Kenapa hanya standar? Nah, nanti akan saya sampaikan. Dan ini juga dalam PTKS ini selalu ditanya nih. Tolong Ibu Bapak nanti menyampaikan kepada asesor bahwa dokumen kebijakan SPMI itu hanya ditetapkan di aras perguruan tinggi. Tidak ada namanya kebijakan SPMI di level UPPS, tidak ada namanya di level PS. Banyak juga asesor Ibu Bapak kadang-kadang sebetulnya hanya triki saja, hanya segera mencolek kita saja. Adakah dokumen kebijakan SPMI di Prodi? Kita langsung kalang kabut toh. Padahal dia sudah tahu nggak ada. Dia nggak ada. Nanti kita akan sampai di situ. Yang kedua Ibu Bapak, di depan meja Ibu Bapak apakah ada dokumen manual? Apakah ada dokumen manual? Masih standar pasti. Karena nanti kita katakan, nanti akan saya sampaikan juga. Nanti sore ya Bapak ya, kalau sempat ya Pak. Manual itu adalah buku petunjuk tentang bagaimana kita menetapkan standar. Namanya menjadi manual penetapan. Bagaimana standar itu dilaksanakan? Contoh paling gampang Pak, gini deh. Saya kasihlah, di sini ada nggak kepala LPPM hadir? Anggap sajalah Bapak, anggap. Anggap Bapak, anggap. Anggap ya, anggap. Nah, kita cek dulu Pak, apakah kita bisa melakukan satu alibi yang baik bahwa perlu ini ya. Coba saya kasih ke Ibu sekarang. Pak, ini ada dokumen standar yang mengatur tentang bagaimana penelitian di UKRIDA. Pak, tolong Bapak laksanakan. Apalah jawaban Bapak ke saya? Bagaimana? Untuk bagaimananya itu perlu manual. Sudah clear Ibu Bapak? Kalau saya bilang nanti ke Ibu Wakil Rektor 2, Bu, ini ada namanya standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. Tolong Bu laksanakan. Ibu pasti ngomong, gimana cara melaksanakannya, kan begitu. Maka perlulah ada manual. Kalau demikian sekarang Bapak Ibu, perlukah manual ini sampai ada di level yang namanya program studi? Harus paham betul, nanti kita adu argumen dengan asesor. Manual itu adalah petunjuk kepada seseorang untuk melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, Coba Bapak Ibu. Saya kasih sederhana. Bapak Ibu ada Warek 3 ada di sini? Ada yang hadir nggak? Oke. Nah ini nih, bagian kerjasama di UKRIDA. Ini sering asesor itu sering kita di sini. Kerjasama, yuk kita cek sekarang nih. Gimana sih pengaturan kerjasama yang ada di tempat kita? Yang satu kan pasti. Bukti dokumen di level paling tinggi namanya apa? Nota kesepahaman kan? Jelas Bapak Ibu ya? Itu di level PT. Level PT ya? Bagaimana caranya kita membuat nota kesepahaman ini? Ya kita buat namanya apa? Manual pelaksanaan bagaimana menerbit atau membuat nota kesepahaman kan? Itu di level PT ya? Tapi jangan lupa Bapak ya, kalau kita bukti dokumen itu kalau di dalam PTK sudah cukup jelas itu. Kalau hanya MOU nggak ada nilainya, itu nilainya 0 ya. Hanya nilainya 0. Untuk akreditasi nilainya 0. Mau kita buat 1000, paham itu nggak ada artinya, nggak ada nilainya itu. Capek ini Bu Bapak itu, nggak ada gunanya. Paling tidak bernilai 1 atau 2 kalau ada perjanjian kerja sama. Sekarang perjanjian kerja sama itu di level mana? Paling tidak itu di level UPPS. Maka di level UPPS kita harus sediakan buku petunjuk bagaimana caranya menurunkan nota kesepahaman menjadi perjanjian kerja sama. Itu nilainya 2. Pak, supaya nilainya 4 apa? Realisasi dong. Berarti laporan kegiatan kan? Maka laporan kegiatan di mana?
yang di Prodi itu kan, yang di LPPM, yang di bagian kerjasama kan gitu. Jadi jangan ibu bapak menumpukan pekerjaan, memastikan ketersediaan laporan realisasi kerjasama itu ke bagian kerjasama, enggak. Katakanlah kita punya kerjasama, katakanlah Ukrida dengan Wisconsin University misalkan, yang melakukan realisasi siapa? Kalau dia kerjasama bidang pembelajaran, berarti siapa yang akan membuat laporannya? Prodi. Gitu kan? Nah kalau itu misalnya untuk katakanlah untuk ada bantuan buku-buku dari Wisconsin University, berarti itu di level mana? Purpose, ya selesai. Itulah perlu namanya manual. Jadi, kalau kita mau meminta seseorang untuk melakukan apa, sediakan juga dong bagaimana caranya dia, itu kita buat di sini. Yang berikutnya ibu bapak, standar. Ibu bapak coba cek. Standar itu ibu bapak itu adalah nanti kita akan atur juga di sana adalah tolong dipastikan dulu paling tidak ada 3 buku besar. Standar nasional pendidikan udah ada? Ada ya? Standar nasional pendidikan namanya. Standar penelitian ada? Standar pengabdian kepada masyarakat ada? Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT ada? Ada. Saya udah pernah diperlihatkan oleh Ibu Amel ya? Ada. Dan ibu bapak katanya mengatur satu standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh iya. Apa yang kalau begitu ya ngapain lagi Pak Sirait datang ke sini kan begitu ceritanya ya? Iya kan? Ya kan udah lengkap semua kan? Hanya ibu bapak seperti yang saya katakan tadi. Saya selalu menyampaikan ini kepada semua bapak ibu. Ada aras-aras. Ada ibu bapak di sini ada asesor enggak? Ada asesor enggak di sini? Ada yang pernah diasesori? Ya kita semua kayaknya ya udah berpengalaman ya. Nah, ini harus kita ingat Bapak Ibu. Ibu Bapak sekalian, setiap ada dokumen itu ada aras penilaiannya. Ada leveling penilaian ya. Kalau dokumen itu hanya tersedia, itu baru nilai 1 ya. Misalkan, ada nggak RPS? Kalau asesor ada nggak RPS, kita jawab ada. Yes. Beliau berhenti di situ, mohon maaf kita hanya dikasih nilai 1. Ini nanti tolong Bapak Ibu, kalau asesor itu hanya bertanya saja, Ibu Bapak jangan senang. Jangan senang. Di atas bertanya ada konfirmasi. Jadi kalau dia mengkonfirmasi atas jawaban kita, itu kita dikasih nilai 2. Itu dikasih 2. Misalkan, ada RPS, ada. Oh, apakah RPS-nya ini udah sesuai template enggak? Boleh saya lihat template-nya seperti apa? Oh, itu Bapak senang. Waduh, berarti saya sedang pada posisi menaikkan nilai. Jangan asesornya semakin cerewet, Bapak Ibu pasti gak suka kan? Padahal ketika dia semakin cerewet, sebetulnya dia semakin ingin menambah nilai kita sebetulnya. Harus diingat itu Bapak. Konfirmasi. Di atas konfirmasi itu ada namanya dengan verifikasi. Verifikasi. Artinya demikian. Apakah benar RPS ini dirancang, dirumuskan, disusun oleh dosen? Ketika asesor itu bertemu dengan dosen dan melakukan verifikasi apakah betul dosen itu merancang itu, ibu bapak itu pasti apa? Dapat nilai 3. Ini yang kadang-kadang kita keliru toh. Semakin cerewet asesor, ibu bapak kan makin gak senang toh. Padahal sebenarnya dia sedang membantu kita. Yang terakhir namanya validasi. Validasi ini adalah menanyakan apakah betul RPS itu telah memberikan dampak atau tidak. Dampak atau tidak, berarti apa? Konsistensi kita dalam proses pembelajaran. Kalau ada mahasiswa kita diminta mau ketemu asesor, ditanyakan kepada mereka apakah betul dosennya itu mengajar dengan RPS, dan mahasiswanya bilang yes, itu kita dikasih berapa? Selesai udah ceritanya. Kita kan enggak toh, ada enggak bukti dokumen ini? Pura-pura enggak kita cari-cari, itu kita lambat-lambatin toh. Lupa asesornya, senang kita. Wah, ini nilainya tetap 1. Ya toh kita senang gitu toh, asesornya lupa gitu kan, sampai dia pulang kan, gitu dah. Padahal nilainya 1 dah. Itu yang harus ibu bapak, salah satu budaya mutu yang mau ditumbuh kembangkan sebetulnya. Itu baru aras di situ. Yang kedua, mengenai dokumen. Ini juga ada 4 juga bapak ibu. Tolong nanti ibu bapak memperhatikan dengan baik ya, di dalam menunjukkan bukti-bukti dokumen kepada asesor itu. Yang pertama namanya dengan ketersediaan dokumen. Kalau dokumen itu hanya tersedia itu nilainya 1. Dokumen itu hanya tersedia nilainya 1. Contoh. Dikatakan demikian. RPS kita RPS lah, RPS. Ada RPS ada. Oke,
Dilihat satu, cukup gitu ya. Itu namanya tersedia. Tapi kan belum tentu cukup. Karena setiap mata kuliah harus punya satu RPS toh. Maka kalau kalau program studi itu merunning 60 mata kuliah, otomatis berapa RPS? 60 dong. Kalau dia sampai telisik mana betul 60 itu, ibu sedih. Tenanglah, karena dia sedang melakukan proses ketercukupan. Itu nilainya 2. Itu nilainya 2. Di atasnya itu kalau dia cek lagi, ini RPS-nya kapan dibuat? Kapan dibuat? Berarti dia sedang apa? Sedang memastikan ketermutahirannya. Jangan sampai yang terjadi, RPS-nya udah manajemen ya. Ada yang namanya kan perekonomian Indonesia ya. Ada mata kuliah, coba Pak Ibu, RPS-nya 10 tahun yang lalu dengan sekarang ya nggak mungkin lah. Iya toh? Nama juga perekonomian Indonesia toh. Iya toh? Tapi RPS-nya 10 tahun yang lalu tuh. Iya toh? Kalau itu ditanyakan, ini kapan dimutakhirkan, Ibu Bapak harus memastikan up to date. Karena dia sedang menanyakan soal apa? Ketermutakhiran dokumen. Baru nilainya 3. Baru nilainya 3 itu Pak. Kalau ditanyakan, apakah pihak-pihak yang membutuhkan dokumen ini memiliki akses atau tidak? Berarti aksesibilitas. Kalau sampai ditanyakan di situ, Ibu Bapak bisa membuktikan itu baru kita kasih nilainya berapa? Ya Bapak Ibu? Ini yang banyak orang tidak mengerti. Ya toh? Makanya Ibu Bapak, kalau di LAM PTKes, saya sudah jelaskan di LAM PTKes jelas itu. Tolong ketika menuliskan LED, semua bukti-bukti dokumen tolong dimasukkan di situ, bukan bukti dokumennya, nggak usah disebut, tinggal disebut tautannya saja, linknya saja, repositori saja. Semua masukin di situ, biar dia yang meriksa. Dan dipastikan di sana adalah ada keteraksesan dokumen. Yang paling utama Ibu Bapak, 2 hal itu menjadi sangat penting di dokumennya. Yang berikutnya, syarat perlu kita, perguruan tinggi itu harus memiliki auditor internal. Harus memiliki auditor internal. UKRIDA sudah Bapak ya? Sudah punya auditor internal ya? Auditor internal itu ada bukti dokumennya yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi itu memiliki auditor atau tidak. Yaitu apa? SK pengangkatan seseorang menjadi auditor. Itu jelas itu. Harus ada SK-nya. Siapa yang mengeskakan? Yang mengeskakan adalah pimpinan perguruan tinggi. Siapakah yang boleh diangkat oleh pimpinan itu menjadi auditor? Seseorang yang memiliki kecakapan, memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas menjadi seorang auditor. Seseorang itu dinyatakan memiliki 3-tiganya kalau dia pernah mengikuti pelatihan. Nah, ini dia. Harus ada bukti dokumen berikutnya lah sertifikat kelulusan pelatihan AMI. Baru dia sah. Baru dia sah. Kalau kita mau ingin unggul gitu ya, ini kan sekarang kan kita enak saja kita ngomong ke unggul gitu ya, tapi persyaratannya itu aduh Pak amburadul lah. Susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Jadi dipastikan Bapak ya, dipastikan ada SK pengangkatan auditornya, dipastikan setiap yang diangkat itu telah memiliki sertifikat kelulusan mengikuti pelatihan calon auditor ya, auditor. Yang berikutnya Bu Bapak. Nah, pelaksanaan audit. Tolong dipastikan Ibu Bapak, setiap UPPS itu harus memiliki laporan pelaksanaan AMI. Laporan pelaksanaan audit mutu internal. Sampai sekarang kecuali LAMDIK. LAMDIK ini mengakui evaluasi pelaksanaan standar seperti yang diaturkan oleh peraturan dan perundang-undangan kita. Mereka masih mengakui selain audit mutu internal. LAM-LAM yang lain selain LAMDIK itu kita masih wajib harus melaksanakan audit mutu internal. Audit mutu internal itu dilaksanakan, dibuktikan apa? Ada laporan audit mutu internalnya paling tidak per 1 tahun akademik. Ada Ibu Bapak yang mau maju nih? Ada yang mau maju akreditasi sekarang? Boleh? Fakultas jurusan mana? Yang segera, akuntansi. Sudah maju? Sudah dimasukkan lembanya? Berani juga ya? Berani juga ya? Hah? Aduh, berani juga ya? Pesannya itu aja. Kalau Ibu sudah mampu membuat LED yang berarti Ibu udah hebat itu. Karena membuat LED aja nggak ada petunjuknya kan?
Iya kan? Gak ada petunjuknya tapi kita berani bisa buat ya, mantep. Bu ya, hanya itu aja. Ya, belas kasihan ya. Iya. Oh iya betul. Pilot project dan sudah berani gitu ya. Iya. Ada orang yang nggak berani. Oke, clear Ibu Bapak ya. Nah, yang terakhir Ibu Bapak, Pak, ini wajib juga kalau mau dapatnya minimal baik sekali adalah tolong dipastikan Ukrida itu bisa membuktikan telah melaksanakan namanya rapat tinjauan manajemen. Di dalam rapat tinjauan manajemen itu Bapak harus bisa dibuktikan kita telah memformulasikan secara baik yang namanya rencana tindak lanjut. Baik berupa rencana tindak perbaikan atau rencana tindak koreksi maupun rencana tindak perbaikan atau peningkatan. Itulah yang diminta di dalam PTKes ya, yang di nomor tinjauan manajemennya. Tinjauan manajemen itu kurang lebih sebetulnya Bu Bapak menjelaskan apa-apa saja yang dibicarakan di rapat tinjauan manajemen. Berarti apa temuan hasil AMI kita, apa respon kita berupa rumusan-rumusan rencana tindak perbaikan dan rencana tindak peningkatan masuk di kesimpulan. Tapi rencana tindakan perbaikan koreksi ada di nomor 8, di nomor 9 itu masuk di kesimpulan untuk peningkatan. Gitu Ibu Bapak ya, ini wajib Ibu Bapak sekalian. Pak, kalau seandainya ini semua sudah dilaksanakan, apakah prodi kami itu bisa dapat unggul? Belum. Karena ada syaratnya.